Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan terkait verifikasi dan validasi NISN bagi siswa yang sudah lulus pada tingkat SMA, SMK, MA, maupun kuliah. Di mana pada kesempatan ini saya akan membahas apakah pengajuan verifikasi dan validasi NISN siswa yang sudah lulus ini bisa ditolak dan apa yang menjadi penyebab penolakan tersebut. Namun sebelum saya jelaskan, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, diinformasikan bahwasanya verifikasi dan validasi NISN ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah lulus pada satuan pendidikan. Verifikasi dan validasi lulusan sebenarnya kalau teman-teman belum lulus pada satuan pendidikan itu bisa dilakukan oleh operator sekolah. Beda cerita ketika teman-teman sudah lulus pada sebuah instansi, baik SMA negeri maupun swasta, dan sederajat, ketika didapati datanya tidak sesuai dengan ijazahnya, maka yang bisa teman-teman lakukan ialah melakukan verifikasi dan validasi NISN siswa. Verifikasi dan validasi NISN siswa itu bisa teman-teman cari ya dengan cara masuk saja di Google ya teman-teman, masuk di Google, ketikkan saja cek NISN online dengan nomor. Setelah itu pilih yang nomor induk siswa nasional, kita nanti akan diarahkan ke Verva lulusan di sini. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya pencarian NISN berdasarkan nomor ini nanti akan menunjukkan identitas teman-teman apabila teman-teman sudah mencarinya. Apabila data tidak ditemukan dan teman-teman mengharuskan melakukan verifikasi lulusan, maka klik saja di sini ya teman-teman. Klik, nanti kita akan diarahkan ke laman pd.dakta.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Di mana pada bagian verval lulusan ini seperti video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan teman-teman perlu mengisi bagian identitas dan profil lulusan, baik SMA sederajat maupun profil lulusan SMP sederajat. Jadi silakan diisi sesuai dengan data yang teman-teman miliki, dari mulai identitas, NISN, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, email, profil lulusan SMA sederajat tahun pelajaran, sekolah lulusan, pilih peminatan, choose file untuk upload ijazah dengan ukuran maksimal 1 MB, profil lulusan SMP sederajat tahun ajaran, pilih sekolah, NISN, dan choose file untuk SMP sederajat dengan ukuran file maksimal 1 MB. Setelah itu klik saja ajukan. Ketika teman-teman sudah berhasil melakukan ajukan, maka silakan teman-teman klik saja status pengajuan. Di bagian status pengajuan ini nanti teman-teman bisa mengetahui progres pengajuan verifikasi dan validasi NISN-nya, itu apakah masih menunggu persetujuan atau sudah disetujui. Nah, bagi teman-teman itu ada 3 opsi. Yang pertama menunggu persetujuan, yang kedua itu disetujui, dan yang ketiga ialah ditolak. Lalu, apa yang menjadi penyebab penolakan verifikasi dan validasi NISN peserta didik? Di sini saya berikan satu contoh bahwasanya ini ada data teman kita yang pada tanggal 19 Februari 2023 di minggu lalu itu melakukan verifikasi dan validasi NISN peserta didik. Setelah dicek melalui status pengajuan, dengan nama tersebut itu statusnya ditolak. Bahwasannya penolakan itu karena kekeliruan memilih jenis peminatan pada bagian isi kolom peminatan sesuai yang tertera di ijazah SMA SMK sederajat. Itu bagian mana? Sini saya tunjukkan teman-teman ya. Itu di bagian sini teman-teman. Nih, peminatan ini sesuaikan saja di ijazah. Misalnya matematika dan ilmu pengetahuan alam, maka yang bisa dipilih ialah MIPA. Misal jurusannya ilmu pengetahuan alam, maka yang dipilih ya IPA saja. Ilmu. Nah, ini. Misal bahasa
jurusan bahasa, silahkan saja. Misalnya teknik sepeda motor, silahkan saja disesuaikan. Yang pasti, tim verifikasi itu melihat pengajuan verifikasi dan validasi NISN itu berdasarkan data yang kita upload pada laman Verval lulusan ini. Di mana perlu saya sampaikan bahwasanya ketika melakukan Verval itu cek data kependudukan, cek data di ijazah. Karena itu yang menjadi dasarnya, ya. Dimana untuk tim ini nanti akan melihat data dan melihat ajuannya. Apakah data itu sesuai dengan ajuan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan ini di ijazah tertulis matematika dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pada saat melakukan verifikasi itu memasukkan peminatannya ilmu pengetahuan alam, sehingga data verifikasi dan validasinya ditolak, ya, ditolak dengan keterangan peminatannya tidak sesuai. Jadi seperti itu. Harap hati-hati ketika melakukan verifikasi dan validasi NISN, karena kita ketahui bahwasanya verifikasi dan validasi NISN ini tidak serta-merta langsung ganti gitu ya teman-teman ya. Membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga harapannya waktu yang ada itu dimanfaatkan dengan baik dan segera dicek ulang sebelum dilakukan pengajuan. Cek dulu sebelum klik ajukan, ya, karena ketika sudah ditolak kita nanti mengajukan lagi itu otomatis membutuhkan waktu lagi. Yang pasti waktunya itu nggak sebentar ya, nggak langsung di approve, nunggu waktu bisa 3 hari 4 hari, bahkan ada yang 1 minggu baru disetujui. Seperti itu ya teman-teman ya, harus hati-hati ketika melakukan pengajuan. Dan yang menjadi pesan dari saya juga pun saat ini kan yang melakukan verifikasi dan validasi NISN itu banyak. Jadi teman-teman selalu coba terus sampai dengan data teman-teman itu sesuai harapan. Karena memang kalau mendekati cut off ini banyak daripada siswa yang sudah lulus itu masuk di website ini, sehingga trafficnya padat. Kalau trafficnya padat, kadang servernya juga down. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang, datanya tidak ditemukan, verifikasi lulusannya masih menunggu persetujuan, mudah-mudahan segera disetujui oleh pihak admin. Terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.